ya, melangkah dalam ketidaktahuan. Kadang-kadang kita tuh nggak ngerti seperti apa yang terjadi dalam hidup kami, kita nggak ngerti. Tapi melangkah saja, Tuhan pasti selalu beserta. Yuk next yang berikutnya. Ada dua macam masa depan. Jadi ada dua macam future, ada dua jenis future. Yang pertama masa depan yang jauh. Jadi far future gitu ya. Tapi ada masa depan yang dekat. Iya, near future. Jadi masa depan yang jauh itu artinya keadaan hidup kita di beberapa tahun kemudian. Keadaan hidup kita berapa puluh tahun ke depan. Itu masa depan yang jauh. Tapi ada masa depan yang dekat. Bagaimana hidup kita besok. Bagaimana hidup kita minggu depan. Bagaimana hidup kita nanti 1 jam lagi. Itu kan masa depan. Jadi ada masa depan jauh, ada masa depan yang dekat. Next yang berikutnya. Nah, ini adalah apa yang kita pelajari minggu lalu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi firman Tuhan itu word of my feet and light of my path. Ya, haleluya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Next. Pelita itu apa? Kita sudah melihat. Pelita itu terang yang kecil. Yang menerangi langkah-langkah pendek kita. Oke? Tapi terang itu artinya terang yang besar. Jadi firman Tuhan itu bisa menerangi masa langkah yang pendek tetapi juga bisa menerangi masa depan yang jauh. Gitu ya. Lanjut yang berikutnya. Terang yang kecil, sebentar. Terang yang kecil menerangi jarak dekat atau langkah kecil. Sementara terang yang besar menerangi jarak jauh atau langkah besar. Makanya kalau dalam perusahaan atau dalam organisasi ada program jangka pendek, ada program jangka panjang, gitu kan? Nah, gitu. Dalam hidup kita juga pasti ada rencana jangka pendek. Oh, besok aku mau ke Semarang, gitu kan? Itu rencana jangka pendek besok, gitu kan? Oh, nanti aku akan pergi ke Belanda misalnya, nanti saudaraku ya. Nah, itu rencana jangka pendek. Tapi ada rencana jangka panjang. Oh, 2 tahun lagi aku akan menikahkan anakku. Oh, 5 tahun lagi aku akan seperti ini. Ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Dan jawaban untuk mengerti semuanya adalah firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan itu jawaban. Katakan. Oke ya. Jadi baik program atau rencana pendek kita atau rencana jauh kita sama-sama akan diterangi oleh firman Tuhan. Next. Firman Tuhan, ini mengulangi saja ya. Firman Tuhan menerangi langkah demi langkah. Menerangi area dekat, rencana jangka pendek. Bagai lampu dekat di mobil. Ya, next yang berikutnya. Tapi firman Tuhan juga menerangi area jauh, rencana jangka panjang. Bagai lampu jauh di mobil. Next. Nah, ini untuk yang kurang mengerti dunia permobilan, saudaraku ya. Lihat, itu perbandingan antara low beam and high beam. Jadi ada lampu dekat, ada lampu jauh. Lampu dekat itu menurut teori itu bisa menerangi objek di 40 meter ke depan. Sementara lampu jauh itu bisa menerangi objek di 100 meter ke depan. Nah kadang-kadang dalam hidup kita nggak bisa justru lihat dekatnya. Nanti kita lihat bahwa Tuhan itu ketika Tuhan ngomong masa depan penuh harapan, itu masa depan jauh. Detailnya seperti apa, besok seperti apa, nggak tahu. Kita harus melangkah dengan iman, gitu ya. Nah, lampu jauh itu seperti terang bagi jalanku. Lampu dekat itu seperti pelita, sentir, lampu, obor untuk menerangi jarak dekat kita. Nah, perhatikan yang di sebelah kanan itu ada logo. Bapak Ibu yang punya motor, Bapak Ibu yang punya mobil, pasti kenal dengan logo itu. Yang biru
itu artinya tombol untuk lampu jauh. Iya kan, nyorot ke depan, jauh gitu. Makanya kalau kita kadang-kadang lupa matikan lampu jauh, mobil dari lawan arah ngedim kan, apa artinya? Silau gitu ya. Kecilkan lampunya, turunkan gitu ya. Karena itu menerangi jarak jauh saudaraku. Tapi yang hijau itu lampu dekat. Nah, firman Tuhan berfungsi dalam hidup kita untuk menerangi masa depan yang jauh maupun masa depan yang dekat kita. Yang mengerti katakan amin. Bilang sama sebelah, firman Tuhan itu keren. Katakan sama-sama, haleluya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan itu keren, haleluya. Next yang berikutnya. Nah, kita kemarin sudah melihat ayat ini. Yuk baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Menurut saya, ini seperti lampu jauh. Ini seperti high beam. Karena masa depan yang cerah, masa depan yang sejahtera, masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, itu nanti, di akhirnya, nanti. Iya. Sementara hari ini, mungkin beberapa kita berkata, aku sedang sakit, aku sedang tidak punya uang, rumah tanggaku sedang konflik, aku sedang bangkrut, aku sedang terluka, aku sedang lemah, aku sedang kecewa. Lalu besok bagaimana dong? Gitu. Nah, kita lihat dulu bahwa ternyata next Tuhan itu sering bicara untuk masa depan yang jauh. Jadi bagian pertama kita akan lihat bagaimana Tuhan berbicara untuk masa depan yang jauh. Ya, Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini jangkauannya itu ribuan tahun. Jadi baru ada 2 orang di bumi. Baru ada Adam dan Hawa, tapi Tuhan sudah memikirkan bumi penuh. Bumi itu dikuasai. Manusia itu bertambah banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu pikirkan nih, dari sejak Adam dan Hawa cuma 2 orang, sampai sekarang ada kita semua, cuma Adam dan Hawa, tiba-tiba ada Pipit, ya kan? Ada Ricky, saudaraku, gitu, ada Tony, ada Denny, ada Febe, ada setiap kita. Itu jangka waktu durasinya itu ribuan tahun, saudaraku. Ribuan tahun. Bahkan ada yang berkata bahwa sebenarnya ketika Adam belum jatuh dalam dosa itu masa kekal. Jadi waktu belum berjalan, waktu belum berlangsung. Jadi ketika Tuhan ngomong ini, itu masih belum ada waktu. Sampai Adam jatuh, baru waktu berjalan. Gitu. Jadi saudaraku, lihat Tuhan bicara untuk sesuatu yang jauh sekali. Bilang sama sebelah, Tuhan bicara jauh sekali. Coba bilang sama sebelahmu, haleluya, puji Tuhan ya. Yang paling mirip saya dapat hadiah. Enggak ada yang mirip, haleluya, enggak jadi. Ya, enggak jadi dapat hadiah ya, enggak ada jadi dapat hadiah. Haleluya ya. Karena saya tengok ngomongnya jauh gitu 5 menit ya. Tadi ngomongnya 5 menit, enggak ada 5 menit. Haleluya. Jadi hadiah dibatalkan. Haleluya, puji Tuhan. Next yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Bagaimana Tuhan itu membuat rencana jangka panjang ketika dia berbicara kepada Abraham. Ya. Tuhan mengatakan kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 2 dan 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ketika Tuhan ngomong begitu kepada Abraham, Abraham sudah jadi bangsa yang besar belum? Belum, saudaraku. Jadi kalau saudaraku hari ini engkau sedang gak punya uang, engkau sedang terbatas, engkau sedang miskin, engkau sedang menderita, engkau sedang bangkrut, usahamu sedang kecil. Lalu kemudian ada orang yang ngolok-olok,
Wah, koyo wong sugih. Amin, diaminkan gitu saudaraku. Katakan amin, haleluya. Jangan ngenyek, jangan marah saudaraku. Iya, mungkin dia ngomongnya ngenyek dan dia ngomongnya ngece. Iya, tapi aminkan saudaraku. Yang setuju ngaminkan katakan amin. Haleluya, ya. Kemarin ada seorang ibu yang bersaksi saudaraku. Wah, tetangga-tetangga saya itu berpikir bahwa saya hidup deposito dari tinggalan suami. Wah, gitu. Saya aminkan saja gitu. Walaupun sebenarnya aku tahu duit saudaraku. Saya sudah enggak bekerja, saya janda dan suami saya tidak ninggali apa-apa. Haleluya. Kenapa tetangga semua berkata, wah mesti urip saka depositone tinggalane bojone. Wah, tak aminkan saja. Haleluya. Enggak usah dijelaskan saudaraku kalau begitu ya. Mereka enggak akan paham. Jadi rupanya mereka memahami, mereka memikirkan bahwa mengapa ibu yang enggak punya uang ini atau uangnya terbatas ini oleh tetangga-tetangganya sering disebut dia punya deposito yang besar. Karena selalu damai sejahtera, karena selalu tenang, karena selalu senyum. Nah, senyuman itu diartikan oleh orang-orang luar sebagai banyak duitnya. Haleluya ya. Bilang sama sebelah, senyummu jangan dipengaruhi dompetmu. Bilang saudaraku ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah begini, garis keningmu jangan dipengaruhi kondisi rekeningmu. Katakan gitu ya, katakan gitu. Haleluya. Ya, katakan ya. Jadi garis keningmu jangan dipengaruhi kondisi rekeningmu. Haleluya. Gitu saudaraku. Yang setuju katakan amin. Iya. Tertawalah, bahagialah walaupun enggak punya uang. Iya. Dan biarkan orang lain mengasumsikan bahwa kita orang kaya, kita orang yang diberkati, kita orang yang punya segala-galanya. Katakan amin saja saudaraku, haleluya. Gitu. Lihat, Tuhan ngomong kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar sebelum dia besar. Ya. Jadi engkau yang sudah besar, ya, mimpilah untuk kecil. Nah, gitu saudaraku ya. Abraham masih kecil, saudaraku, ekonominya, kekuatannya, tapi Tuhan sudah ngomong kamu akan jadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau dalam bahasa Inggris ada 5 kata will. Ya, I will. Jadi 6 bukan 5. Ada 6 kali Tuhan berkata I will. I will bless you. I will make you great. Ya, I will make you famous, saudaraku. I will. Tuhan akan. Jadi artinya ketika Tuhan ngomong itu Abraham belum apa-apa. Ya, jadi jangan malu, jangan kiku kalau kita belum apa-apa, tapi orang sudah menganggap kita apa-apa. Nah, begitu kan. Ini lampu jauh, sesuatu yang jauh ke depan. Tuhan sudah sampaikan. Next yang berikutnya. Keluaran 3 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Jadi the land of milk and honey. Haleluya. Ya. Tuhan berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan Mesir. Saya tanya, ketika Tuhan ngomong ini, mereka masih sengsara atau tidak? Mereka masih sengsara. Mereka masih di Mesir. Mereka masih dijajah, dikuasai oleh Mesir. Tapi Tuhan ngomong tenang. Hari ini kamu sengsara, hari ini kamu menderita. Tapi aku akan bawa kamu ke negeri yang berkelimpahan. Wih, haleluya. Katakan sama-sama, kelimpahan sedang dalam perjalanan. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Kelimpahan sedang dalam perjalanan. Ya, haleluya. Prosperity on the way. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi sedang menuju kepada kita, puji Tuhan.
Prosperity itu sedang OTW, haleluya ya. OTW-nya bukan tinggal wae loh saudaraku ya, haleluya, tapi on the way ya, bukan tinggal wae. Next yang berikutnya. Mimpi Yusuf untuk masa depannya tidak bisa diketahui artinya di saat itu. Dan pahamkah kita bahwa Yusuf baru paham setelah dia berada di Mesir. Dia lihat matahari, bulan dan bintang nyembah kepada dia. Dia nggak ngerti, dia cerita polos dengan papanya. Pak, aku ngimpi pak, matahari semua nyembah ke aku. Pak, aku ngimpi pak, berkas-berkas ikatan gandum dari saudara-saudara, dari kakak-kakak kok nyembah aku. Yusuf nggak ngerti artinya. Kenapa? Karena Tuhan bicara untuk sesuatu jauh di masa depan Yusuf. Yusuf baru paham setelah dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Dia baru paham, oh ini tuh maksudnya. Dulu aku ngimpi, ternyata kenyataannya sekarang ini, oh gitu ya. Yang kedua berikutnya, Tuhan bicara kepada Daniel untuk peristiwa-peristiwa akhir zaman yang dia sendiri tidak memahaminya. Dia lihat penglihatan yang hebat, tapi Daniel pun sendiri tidak memahaminya. Next, coba lihat. Nih, saya akan kasih lihat harga untuk sebuah pengetahuan masa depan. Daniel 8 ayat 17-18, saya baca pelan-pelan ya. Dan ketika ia datang, Gabriel, iya ini Gabriel, makanya kecil ya. Kalau Tuhan I-nya gede, tapi ini Gabriel, malaikat Gabriel. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. 18. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Harga untuk sebuah visi masa depan itu yang pertama terkejut, yang kedua jelungup, iya kan? Yang ketiga pingsan. Haleluya, puji Tuhan ya. Masih mau ngeyel ngerti masa depanmu saudaraku, haleluya. Siap ngeblak saudaraku, haleluya. Siap ngelundung saudaraku, siap kaget dan siap jatuh pingsan. Daniel melihat penglihatan yang luar biasa, great vision, tapi dia not understand. Dia nggak ngerti apa-apa saudaraku. Tuhan bicara terlalu jauh. Sementara Daniel gak ngerti apa-apa. Ayat 26. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. 27. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Lihat future vision, lihat visi masa depan, sampai sakit dan lelah. Haleluya. Pak Andre sakit bukan karena lihat visi toh, enggak lihat penglihatan ya, jangan-jangan lihat penglihatan. Dikasih penglihatan, sabar dengan istrimu. Nah, gitu, misalnya gitu saudaraku ya. Siapa tahu. Jur kemudian kepikiran saudaraku ya. Istrimu itu istimewa. Tak tentukan untuk ada di sampingmu. Kemudian Pak Andre tidak bisa memahaminya saudaraku. Sampai akhirnya jatuh sakit beberapa hari ya gitu ya. Enggak ya, bukan karena lihat penglihatan ya, enggak ya. Rupanya ini Daniel saudaraku lihat penglihatan bingung. Orang mudeng sampai sakit, haleluya. Itu Pak Tony ya pakai masker enggak karena lihat penglihatan ya Pak ya? Enggak ya Pak ya? Enggak ya, sakitnya bukan karena lihat penglihatan ya. Lihat Daniel jatuh sakit saudaraku, lihat. Minggu lalu kita bicara, kenapa Tuhan enggak bicara detail? Kenapa? Karena poin yang kedua, kita belum bisa memahami sekarang. Jadi makanya banyak saudaraku hari ini orang tuh yang bingung, pengen ngerti firman Tuhan semuanya, saudaraku. Ya tanya boleh sih saudaraku ya,
Tapi nek sudah dijelaskan, yang menjelaskan juga bingung, saudaraku, haleluya. Ojo ngeyel pengen ngerti, saudaraku. Ada orang yang begitu, saudaraku, tanya, dijelaskan, karena yang menjelaskan terbatas, ya ora mudeng podo-podo, saudaraku. Akhirnya mumet dewe, saudaraku. Ini Daniel pengen tahu masa depan, dikasih tahu masa depan, akhirnya dia lelah, jatuh dan pingsan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, tidak usah maksa Tuhan menunjukkan masa depan kita. Hari ini banyak orang itu ingin tahu masa depan, lihat apa? Horoskop, haleluya. Libra hari ini, ramalan Libra, haleluya. Kamu hari ini gak boleh makan nasi, kamu harus makan cilor, haleluya, puji Tuhan. Ya, beli di Pak Ardi, haleluya. Kalau kamu tidak jajan cilor, kamu akan celaka, haleluya. Libra berkata, ramalan Libra berkata bahwa aku harus beli cilor hari ini, haleluya, puji Tuhan. Ya, ternyata ketika ke sana, Pak Ardi sedang doa di gereja. Nah, saudaraku ya, berarti kan itu bukan suara Tuhan, saudaraku ya. Gitu. Karena ketika ke sana Pak Ardi sedang doa puasa 3 hari 3 malam, saudaraku, mau melayani hari Minggu gitu, saudaraku. Iya kan? Banyak orang ingin tahu masa depan, lihat bintang. Ya, feng shui, hong shui, saudaraku ya. Apa? Kalau babi hong enak, saudaraku ya, tapi hong shui enggak enak, ya. Enggak usah percaya hong shui. Oke ya. Jadi enggak usah ngeyel kalau kita enggak ngerti masa depan kita. Ya, lalu gimana Pak kalau kita nggak ngerti? Sebentar kita akan lihat jawabannya. Ya, next. Masih Daniel. Itu tadi, yang tadi pingsan tahap pertama, saudaraku ya. Daniel 10 ayat 7. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Nih. Ada satu situasi atmosfer yang menakutkan ketika Tuhan memperlihatkan masa depan. Orang-orang di sekitar Daniel lari. Masih mau ngeyel, mau tahu masa depan, saudaraku ya, haleluya ya. Medeni wong, haleluya. Ayat 8. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali. Dan tidak ada lagi kekuatan padaku. 9. Lalu ku dengar suara ucapannya. Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku. Tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Ini pingsan dan jelungup seri 2. Haleluya, puji Tuhan ya. Tadi sudah seri 1, sekarang seri 2, saudaraku. Lihat penglihatan lagi. Masa depan yang jauh, bingung dia, saudaraku. Pucat. Tidak ada kekuatan. Haleluya. Jadi makanya ibu-ibu gak usah panik, saudaraku. Kalau suami tiba-tiba bangun pucat, gak usah dibawa ke dokter dulu, tanya, untuk penglihatan po. Tanya, saudaraku, begitu tanya. Jangan bingung dulu. Jangan cepat-cepat pergi ke dokter, saudaraku. Ya, haleluya. Ya. Suami-suami juga sama, saudaraku. Kalau bangun, biasanya istriku tuh jam 5 sudah bangun, kok ini jam 7 belum bangun. Aku mau kerja, belum disiapin sarapan. Lihat dulu, ternyata di tempat tidur pucat, saudaraku. Gak usah bingung, gak usah ke dokter dulu. Tanya sama istrinya, lihat penglihatan po. Istri bilang, enggak, kamu belum kasih uang. Gitu saudaraku ya, makanya pucat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kamu sudah mau berangkat ke luar kota, pergi berapa hari kamu belum kasih uang. Haleluya, puji Tuhan. GBU ya, apa GBU? Gua butuh uang, haleluya, puji Tuhan. GBU. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini Daniel pingsan, gak punya kekuatan, wajahnya pucat. Ya, harga untuk ngerti masa depan. Ya, next yang berikutnya. Apakah hanya Daniel? Oh no, ternyata Yohanes juga dapat vision. Penglihatan Yohanes di Patmos mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Yuk baca sama-sama. Wahyu 1 ayat 17. Pelan-pelan. 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudaraku, Yohanes, dia seperti orang mati. Sama saja dia tersungkur, saudaraku. Dia enggak punya daya, dia seperti orang mati. Tapi Tuhan berkata, tenang, aku yang awal dan yang akhir. Maksudnya gini,
Aku itu ada di masa lalumu dan aku juga ada di masa depanmu. Haleluya. Yang awal dan yang akhir. Ya. Di masa lalu kita Tuhan izinkan semuanya. Tapi di masa depan kita Tuhan juga sudah nunggu di sana. Karena saya sudah jelaskan ini waktu, ini time. Tuhan itu ada di luar waktu. Ya. Jadi ketika kita sampai di masa depan, Tuhan sudah ada di sana. Jadi Tuhan sudah ada di hari esok kita, Tuhan sudah ada di tahun depan kita, Tuhan sudah ada di next future kita, saudaraku. Iya. Jadi Tuhan bilang, aku yang awal dan yang akhir. Aku ada di masa lalumu, aku ada di masa depanmu. Gitu. Yohanes mengalami situasi seperti orang mati. Nah itu tadi adalah contoh bagaimana Tuhan bicara untuk masa depan yang jauh. Sekarang, di bagian yang kedua, next. Tuhan bisa berbicara untuk masa depan yang dekat. Lobim. Jadi bagaimana Tuhan membimbing hal-hal yang segera akan terjadi, segera harus dilakukan. Yohanes 21 ayat 6. Ada banyak contoh, tapi ini beberapa saja. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini saudaraku perintah, ini arahan untuk saat itu juga. Begitu Tuhan berkata tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Apa yang harus dilakukan? Jelas, tebarkan perahu. Di sebelah mana? Jelas, Tuhan bicara. Dan setelah mereka menebarkan jala di sebelah kanan, mereka langsung mendapatkannya. Jadi Tuhan itu juga bisa mengarahkan kita, Tuhan bisa kasih direction kepada kita untuk near future. Untuk sesuatu yang dekat, yang segera, yang akan terjadi setelah itu. Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa mengarahkan kita. Makanya ketika Bapak Ibu dapat masalah, langsung connect sama Tuhan. Tuhan, aku harus ngapain nih? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nggak usah tunggu dia ngomong, nggak usah ngomong begitu saudaraku. Kalau dia ngomong begitu malah lari semua kita. Kalau kemudian sepertinya Tuhan nggak ngomong apa-apa, melangkah dengan iman. Yang penting kita udah lapor sama Tuhan. Saya gitu, Tuhan ini situasinya gimana nih? Tiketku dibatalin. Aku nggak ngerti, Bapak Ibu saudaraku, saya kasih tahu ya. Kalau kita diundang ke daerah, ini undangan ke daerah yang saya belum pernah injak. Ke Kalimantan besok. Jadi jangan dipikir bahwa saya sudah ngerti makan apa, saya sudah ngerti tidur di mana, saya sudah ngerti mau naik apa, mau naik perahu, mau naik mobil. Kami tidak tahu. Jadi pelayanan keluar begitu bukan selalu enak. Kalau Jakarta ya sudah kita punya bayangan, oh Jakarta. Itu kan. Pasti kita dilayani dengan fasilitas bla 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 Jakarta. Tapi ini Kalimantan Tengah, saudaraku. Jadi makan apa, tidur di mana, situasinya seperti apa, kami nggak tahu. Tapi harus melangkah dalam ketidaktahuan, gitu. Di saat itu mereka menebarkan jala di sebelah kanan, directionnya clear direction, jelas directionnya, iya. Sebelah kanan tebarkan, jelas. Ya, contoh yang berikutnya. Ya, Tuhan bicara untuk masa depan yang dekat. Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Oke, ini ceritanya begini. Tuhan Yesus itu, murid-murid Yesus ditanya sama pegawai bait Allah. Tuhan Yesus nggak bayar iuran yang 2 dirham. Jadi memang di situ ada kata pajak, tapi sebenarnya itu bukan pajak, itu iuran bait Allah. Ya, apakah iuran nggak tahu? Sistem bait Allah waktu itu ada iurannya juga. Ya, gurumu itu loh, apa gurumu itu nggak pernah bayar iuran bait Allah? Yesus bilang sama Petrus di ayat sebelumnya, sebenarnya sih kita nggak perlu bayar, tapi supaya kita jangan jadi batu sandungan, supaya kita jangan jadi sia, ayo bayar.
Tapi gak ada uang Tuhan, aku gak pegang uang. Tuhan bilang mancing. Ya kan? Ikan pertama yang kau pancing, jelas ya, ikan pertama yang kau pancing. Artinya Tuhan ngomong pasti dapat ikan. Ikan pertama yang kau pancing, tangkap itu, buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Aneh ya? Mancing dapat ikan yang mangas. Haleluya, puji Tuhan ya. Karena ikannya, saudaraku, bukan mata duiten, mulut duiten. Haleluya. Ikannya itu mulut duiten, bukan mata duiten, ya kan? Kalau yang mata duiten itu siapa? Ya, gak ada yang ngaku kan saudaraku, itu mata duiten ya. Manusia yang mata duiten, tapi kalau ikan itu mulut duiten. Haleluya ya. Ikan pertama yang kau pancing akan ada koin. Jelas berapa? 4. Bayar untuk aku dan untuk kamu juga. Jadi saudaraku, solusi untuk ketika Anda nggak punya uang, mancing. Kalau nggak punya uang mancing, ya bukan begitu ya. Haleluya. Banyak istri kalau nggak punya uang mancing perkoro. Haleluya, puji Tuhan ya. Halo, ibu-ibu katakan amin, jangan suka mancing perkoro. Haleluya. Ya bilang sama sebelah, nek randi duit aja mancing perkoro, bilang saudaraku. Haleluya ya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang tanya, Pak, berarti mancing Galatama itu Alkitabiah ya Pak ya? Haleluya. Itu kan mancing bukan cari ikan tapi cari uang. Kita bahas berikutnya saudaraku ya. Apakah mancing Galatama itu Alkitabiah atau tidak? Sebab itu mancing bukan cari ikannya tapi cari uangnya kan gitu saudaraku ya. Oke, jadi saudaraku, lihat bahwa arahan Tuhan itu jelas. Direction Yesus itu clear, detail. Kamu mancing, ikan pertama yang kau tangkap, itu buka mulutnya, ada koinnya di sana. Gitu. Yang saya bingung ini, penuh dengan keanehan cerita ini saudaraku ya. Kalau dia sedang ngemut koin 4, gitu kan. Lalu Petrus mancingnya dengan umpan apa? Nah gitu ya. Ojo takoke aku saudaraku ya, haleluya Pak. Terus itu Petrus mancingnya umpannya apa Pak? Cacing, laron, apa pelet Pak? Yang jangan tanya sama saya saudaraku. Saya belum ketemu Petrus soalnya. Belum konfirmasi, Petrusnya belum konfirmasi soalnya gitu ya. Jadi umpannya apa? Gitu ya. Iya, kalau judi kan kita dipancing dengan uang menghasilkan uang, nah gitu kan kita, haleluya, ya kan? Istri kita juga kadang-kadang itu dipancing dengan 100 ribuan, baru kita diladeni kan gitu saudaraku ya, kadang-kadang begitu ya, itu manusia. Nah ini umpannya apa gitu ya? Dikasih umpan, kalau istri kita kan diumpani diajak jalan-jalan ke mall gitu kan saudaraku, lalu kita dilayani ya gitu saudaraku ya. Yang ketawa-ketawa itu pelakunya. Haleluya ya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini posisinya ikan dia ngunyah atau ngemut 4 koin. Tapi dia masih mau makan umpan Petrus. Kalau Tuhan sudah menentukan semuanya jadi. Katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk. Oke. Ini ngemut 4 koin loh saudaraku. Kita saja ngemut 4 koin susah nelen saudaraku, iya kan? Kita ini enggak usah ikan, ya. Mulut ikan sama mulut kita gede mana? Ya enggak usah dijawab saudaraku, sudah jelas gede kita. Tapi kalau kita ngemut 4 koin, saya percaya kita enggak bisa makan yang lain, ya kan? Tapi ini kok ikan, dia sudah ngemut 4 koin tapi masih mau makan umpannya Petrus. Haleluya ya. Ini ikan yang ditentukan Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Jadi intinya Tuhan bisa bicara untuk sesuatu yang near future. Tuhan bicara untuk sesuatu masa depan yang dekat saat itu, kebutuhan saat itu juga langsung diatasi, dijawab oleh Tuhan. Masih mau contoh yang lain? Lihat. Ini ayat minggu lalu, ya. Ini minggu lalu punya ayat kita sudah bahas. Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Rupanya lanjutan cerita ini ayat 16. Lihat, Thomas kurang ajar nih.
Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah gitu saudara. Kira-kira kalau ada pelayan Bani Asaf yang begini, saudaraku, yuk melu Kalimantan. Lalu, ayo teman-teman kita ke Padani, melu ke Kalimantan supaya kita mati bersama-sama dengan dia. Kita perlu rujak ini orang-orang seperti ini, saudaraku ya. Thomas dia bilang, ayo kita mati saja bersama-sama dengan dia. Dia nggak percaya bahwa akan terjadi kebangkitan. Tapi next yang berikutnya, lihat, ada direction, ada arahan yang spontan. Tuhan bilang sama Marta, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan hari itu juga bangkit. Tuhan mengatakan untuk sesuatu yang segera terjadi. Setelah ini terjadi, Tuhan bisa ngomong jelas seperti itu. Iya. Kan Lazarus bangkitnya bukan 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, saat itu juga Lazarus keluar, bangkit. Haleluya. Kira-kira kalau ada yang semua kita di situ, saudara gimana? Bubar saudaraku ya, melayu kabeh. Karena tiba-tiba mak petungu, haleluya ya. Tapi itulah yang terjadi. Oke, beberapa hal terakhir. Next, kisah 9 ayat 10. Saya baca. Ini tentang Ananias dan Saulus. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Tempatnya jelas dikatakan Tuhan? Jelas. Tuhan ngomong sama Ananias, pergi ke jalan lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ananias lagi di rumah. Tiba-tiba Tuhan bilang, Ananias, ya Tuhan, kamu pergi ke jalan lurus. Cari seorang yang bernama Yudas. Cari di rumah Yudas. Rumah Yudas, jalan lurus, rumahnya Pak Yudas. Ada seorang dari Tarsus yang namanya Saulus. Sekarang berdoa. Jelas ya, alamatnya jelas. Rumah siapa yang akan dituju jelas, siapa yang akan ditemui jelas, dan sedang apa orang yang akan ditemui jelas. Tuhan bilang sekarang dia sedang berdoa. 12. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat, Saulus melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Bapak Ibu lihat saya. Ini Ananias lagi di rumah, mungkin lagi santai, kemudian Tuhan berkata, Ananias, ya Tuhan, ini aku. Kamu sekarang pergi ke jalan lurus. Cari rumahnya Pak Yudas. Di rumah Pak Yudas ada seorang dari Tarsus yang namanya Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Ini kepada Ananias. Ia sekarang sedang berdoa. Oke? Sekarang kita pindah ke Saulus. Saulus sedang di rumah siapa? Di rumah Yudas. Alamatnya di jalan lurus, di kota Damsyik. Tuhan ngomong sama Ananias, ia sekarang sedang berdoa. Saulus sedang berdoa. Dan dalam doanya dia lihat penglihatan bahwa ada seorang yang namanya Ananias akan datang mendoakan dia. Keren gak Tuhan? Tuhan bicara kepada Saulus, di saat yang sama Tuhan bicara kepada Saulus. Tuhan bicara kepada Ananias dan Tuhan bicara yang sama kepada Saulus. Ananias, ini orang lagi berdoa dan dalam doanya dia lihat kamu. Keren ya. Jadi kalau Tuhan ngarahin, kalau Tuhan mengatur hidup kita, itu tepat, nggak pernah salah. Ya, katakan sama-sama Tuhan selalu tepat. Haleluya. Oke, katakan sama-sama Tuhan selalu on target. Katakan sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke, penglihatan Cornelius. Next, ini contoh yang berikutnya tentang penglihatan yang klop. Kisah 10:3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius.
4. Ia menatap malaikat itu. Dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. 5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. 6. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Jadi Tuhan bicara kepada Kornelius, suruh beberapa orang utusan jemput seorang yang bernama Simon Petrus. Di mana dia ada? Dia sedang numpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Sama-sama Simon nih, Simon numpang di Simon yang tinggal di tepi laut. Arahan Tuhan jelas. Ini kepada Kornelius. Ternyata Tuhan juga ngomong kepada Petrus. Next. Kisah 10 ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12:30 hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Jadi bapak-bapak kalau lapar jangan ngamuk tapi berdoa. Haleluya, puji Tuhan ya. Ini Petrus lapar tapi tiba-tiba dia merasakan hadirat Tuhan. Kemudian dia mendapatkan penglihatan ya. Jadi kalau lapar jangan ngamuk ya kepada istri, tapi berdoa. 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Tuhan bicara kepada Kornelius, Tuhan bicara kepada Petrus. Untuk hari itu, untuk saat itu juga. Oke, 3 ayat terakhir. Mazmur 37 ayat 23. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan amin saudaraku. Langkah orang benar itu ditetapkan Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amsal, next. Amsal 4 ayat 18. Versi AYT. Baca sama-sama 2, 3. Namun jalan orang benar bagaikan cahaya fajar yang bersinar semakin terang dan benderang hingga tengah hari. Lihat, kalau orang benar itu jalannya itu awalnya fajar. Fajar itu umun-umun, berebet, gak jelas, remang-remang. Itu kan, fajar matahari baru terbit itu masih gelap, masih agak gelap. Tapi jalan orang benar itu seperti terang yang bersinar semakin terang, benderang sampai tengah hari. Jadi artinya perjalanan masa depan kita itu dari ketidaktahuan melangkah terus semakin jelas, semakin ngerti, semakin terbuka, semakin terang dan kita bisa akhirnya melihat dengan jelas. Ya, itu masa depan orang percaya. Ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 7, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke ya. Hidup kita by faith, not by sight. Ya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau kita nggak bisa melihat masa depan kita, percayalah. Haleluya, kesimpulan. Iya. 1, conclusion. Tuhan sebenarnya tidak pernah diam. Tuhan gak pernah diam. Firman-Nya adalah suaranya, petunjuknya, arahannya, bimbingannya. Jadi dengarkan firman Tuhan. Tuhan gak pernah diam. Alkitab itu adalah suaranya. Jadi kalau ingin dengar suara Tuhan, lihat Alkitab, dengar Alkitab. Kalau Anda yang nggak telaten baca, dengar. Sekarang ada Alkitab suara. Ya. Petunjuknya, arahannya, bimbingannya. Tuhan gak pernah diam. Firman-Nya itu selalu bicara. Next, yang kedua. Jika engkau belum memahami firman-Nya, bertanyalah. Boleh tanya. Ya, Pak ini maksudnya apa? Tanya, saudaraku. 3. Jika engkau sudah bertanya dan tetap belum memahami, berserahlah, percayalah. Jadi kalau sudah dijelaskan tetap belum paham, ya sudah berserah dan percaya. Yang terakhir. Jika langkah dekatmu gelap, percayalah langkah jauhmu
yang sudah terang benderang. Jadi kalau kita nggak ngerti besok mau makan apa, besok punya uang apa enggak, besok aku sudah sembuh apa enggak, mungkin Tuhan nggak akan ngomong dan sepertinya gelap untuk besok. Tapi lihat masa depanmu penuh harapan, lihat yang jauh. Jadi kalau masa depan dekatmu itu gelap, percaya saja yang jauh, yang jelas Tuhan bilang masa depanku penuh harapan. Gitu. Yang jelas Tuhan sudah menyediakan segala-galanya bagiku. Gitu saudaraku. Yang jelas Tuhan akan memberkati aku dengan berkat Abraham. Berkat kelimpahan. Berkat kemasyuran. Berkat untuk kita menjadi berkat. Haleluya. Tutup Alkitabmu, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya ini menjawab pergumulan-pergumulanmu. Saya berdoa supaya ini menjawab kebutuhanmu. Saya berdoa supaya ini meneguhkan kekhawatiranmu disingkirkan dan imanmu diteguhkan. Renungkan firman Tuhan. Kita gak akan pernah ngerti hari esok seperti apa. Tapi kita akan ngerti masa depan kita penuh harapan seperti yang disiapkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan dan mulai mengucap syukur sebelum kita pulang. Mari menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Aku gak peduli keadaanku hari ini Tuhan. Yang aku tahu Engkau peduli. Engkau siapkan masa depan yang baik. Aku gak peduli masa situasi anak-anakku hari ini. Yang aku pegang Engkau akan memberkati anak-anakku sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan. You handle my problem. Oh, aku percaya. I believe in you, Lord. You are miraculous God. Haleluya. Memulihkanku. Aku percaya. You are wonders God. Oh, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Tuhan begitu mengasihi kita. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. There is none like you, Lord. Begitu mengasihiku.
Kau Tuhan sanggup melawan Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Kehidupanku, I believe in you. Haleluya. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan aku percaya, aku percaya. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Jemaat saja, tiada yang seperti Engkau. Kami percaya Engkau ada di hari esok, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di minggu depan bagi kami. Haleluya. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Begitu mengasihiku. Amin. Engkau sanggup melawan seluruh. Aku percaya aku percaya. Kau turun tangan memberkatiku. Mari sembah Dia. Percaya kepadamu Tuhan. Nothing impossible. All things are possible. Is in your hand, oh my Lord. Near future, far future is in your hand, oh Lord. I believe in you. I surrender. I
Mari sebelum pulang kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Dia turun tangan untuk kita. Ketika kita berserah mengangkat tangan, maka Dia turun tangan dalam hidupmu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, apapun situasi kami, tak terbatas, no limits, your power, no limits, haleluya. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di setiap lazim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami percaya. Sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu. Alami, 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 alami. Alami, alami sebelum engkau pulang. Haleluya. Di setiap langkah hidupku, small step and big step, I surrender to you, Lord. I surrender, Lord. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Pesan Tuhan untuk Anda yang datang pagi hari ini, jangan boros ketika engkau dalam kelimpahan, karena akan ada masa di mana kita memerlukan sejumlah uang. Batasi pengeluaranmu, hidup bijaksana dengan keuanganmu, sebab akan datang masa yang sukar. Engkau yang sedang menderita, engkau yang sedang kekurangan, engkau yang sedang meratap, tunggu saatnya engkau menari dan tertawa. Tunggu saatnya engkau mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Hidup bijaksana di hadapan Tuhan, hitung hari-hari hidup kita, sebab sudah tidak lama lagi Dia datang. Mari angkat tangan kita sekali lagi, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, jangan biarkan mereka, jangan tinggalkan mereka. Rumah tangga mereka Tuhan pegang, suami istri Tuhan tolong, anak-anak Tuhan berkati, sehat tubuh jiwa dan roh mereka. Mereka bertumbuh dalam pengertian akan Tuhan, dan mereka mengalami kelimpahan kemaksimalan dari Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan apapun, tidak ada yang terlalu hina dan kecil. Ketika Engkau memberkati, maka Engkau bisa melakukannya dengan dahsyat Tuhan. Kami percaya kepadamu, dan sekarang pulanglah. Engkau diutus kembali ke komunitasmu, kembali ke masyarakatmu, tempat kerja dan sekolahmu. Kembalilah, pulanglah, pergilah jadi berkat. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.